Di sini saya mempertanyakan aksi massa yang menuntut supaya Panji Gumilang ditindak dan ditangkap. Banyak sekali penceramah-penceramah atau ulama seperti Abdul Somad dan Bahar Smith yang sering sekali mengujar kebencian, tapi sampai saat ini tidak ditangkap. Seperti contohnya Abdul Somad, menghina umat minoritas terutama agama Kristen dengan mengatakan di salib ada jin kafir dan di patung ada jin, begitu kata Abdul Somad. Sudah beberapa kali warga mendesak pemerintah untuk menangkap atau mengadili Abdul Somad, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI. Panji Gumilang menyebut Ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang malah menantang apakah Ormas MUI bisa membantah perkataan Panji Gumilang itu. Panji Gumilang menuding Ormas MUI sesat dan sarang teroris. Sudah terbukti dengan banyaknya anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Halo. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham, saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi, dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Iya. Oke? Bapak siapa tahu hasil? Kesana itu gimana Pak? Bagaimana? Soal isu ada dukungan dari sana dari Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambah ini ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah 4 itu. Saya janji 3 Bapak keluar kalau 4. terbukti penistaan agama, terus siap ditetapkan jadi tersangka nggak Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Siap nggak Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Ada perbuatan pidana. Kami mengundang Panji Gumilang klarifikasi dalam rangka penyelidikan terkait laporan yang ada, yaitu adanya laporan penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang. Dalam pemeriksaan dilaksanakan secara profesional, penyidik memberikan kesempatan manakala waktunya ibadah, tetap diberikan waktu kesempatan, waktu istirahat makan, kita berikan waktu kesempatan istirahat makan, dan yang bersangkutan kita berikan pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. 26 pertanyaan dijawab oleh yang bersangkutan. Adapun materi pertanyaan mengenai sejarah tentang Al-Zaitun, kemudian yayasan tersebut, struktur organisasi, dan kemudian terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami.
perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan, selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan semoga ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat. Bagaimanapun juga kita melaksanakan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namanya penyelidikan ya kita laksanakan sesuai aturan penyelidikan. Tentu saja setelah naik sidik kita juga ada upaya-upaya paksa yang akan kita laksanakan. Penjarakan si Panji Gumilang, betul? Woi Panji, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar. Siapapun di belakangmu, siapapun di belakangmu, jangankan kau, itu saja saya pakai. Apalagi cuma kamu, Panji. Ya bagaimana tidak sesat, bagaimana tidak haram satu istilah bercampur laki perempuan. 2. Istahalu zina di kafaroh, menghalalkan zina cukup dengan bayar atau berapa juta. 3. Takun khatiban Jum'atan an-nisa al-mar'ah, perempuan jadi khatib Jumat. Ini sesat. Saya sampaikan kepada Ridwan Kamil, jikalau santri-santri yang ada di Al-Zaitun kalian berikan hak, cabut, kalian berikan sanksi administratif, sedangkan mereka masih tetap dalam situ, pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan. Jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat, Banten untuk menerima semua santri-santri yang itu. Kami ini para mudir, para pemimpin pondok pesantren. 2, kami memiliki murid. 3, kami sebagai dai. 4, dan kami sebagai putra bangsa Indonesia. Kami tidak rela, kami tidak ridha dengan segala macam mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat yang ada di Indonesia. Jadi karena ketidakrelaan dan ketidakridhaan itulah sehingga hati menggerakkan langkahan kaki kami untuk hadir pada acara kemarin, yakni dengan agenda bubarkan Az-Zaitun secara permanen dan tangkap Panji Gumilang. Tidak ada tawar-menawar, sebab ini masalah kesesatan, dan yang disesatkan adalah anak-anak bangsa kita sendiri. Kita masih taat kepada hukum, sehingga kita datang kemarin ke Kemenak, kemudian melanjutkan aksi ke Menko Polhukam untuk menyuarakan kebenaran yang terjadi ini dan meminta satu hal tambahan. Karena kan Menko Polhukam 3 kan itu. Jadi sebenarnya saya memberikan apresiasi kepada Mahfud MD, saya berikan apresiasi kepada Mahfud MD, kepada Ridwan Kamil, Bareskrim Polri yang telah membentuk tim investigasi dengan 3 itu, kalau nggak salah. 1, sanksi pidana, 2, sanksi administrasi, 3, kondusivitas. Yang kurang adalah tutup permanen. Kurang greget. Si Panji ini nggak bisa dilembutin, gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein, padahal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau bagi saya Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana ulama begitu modelnya? Bukan ulama, bukan pimpinan pondok pesantren. MUI, kan Panji kan bilang MUI kalau ada MUI saya tidak mau hadir, itu kan kalau nggak salah ya. Kalau ada MUI saya nggak mau hadir.
Terus MUI tidak berakhlak. MUI telah menfatwakan haram sebelum tabayun lah atau apalah. Makanya saya bilang, MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu nih. Jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam. Di belakang MUI ada rakyat, masyarakat Indonesia yang tidak mau anak-anak bangsa disesatkan oleh Panji Gumilang. Karena MUI itu nggak sembarangan mengeluarkan fatwa. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Kalau pesantren saya, udah saya nyatakan gratis. Pesantren-pesantren yang lain akan saya suruh, kami akan bermusyawarah. Para ustadz, para kiai, para habaib yang ada di Jawa Barat khususnya. Ayo, kami siap tampung. Tapi yang jelas orang seperti dia ada backingnya lah. Kalau nggak ada backingnya, kenapa nggak langsung tangkap aja? Saya aja bisa ditangkap kok. Dia siapa? Walaupun saya bukan siapa-siapa. Kenapa nggak tangkap langsung? Udah jelas loh kesesatannya dia. Udah jelas dia ngomong. Dia yang ngomong bahwasanya Al-Quran itu ya bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Al-Quran itu adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Udah jelas menyimpang, sesat. Kenapa langsung tangkap? Siapa backingnya? Makanya saya bilang, Panji, saya nggak peduli. Siapapun kau punya backing, saya nggak peduli. Mau iblis kau punya backing, saya makan. Dalam masalah Az-Zaitun, saya lihat dalam pandangan saya Az-Zaitun, NU bersuara, Muhammadiyah bersuara, ormas-ormas Islam bersuara, pengurus-pengurus masjid, semua masjid-masjid taklim, dan bahkan masyarakat yang non-muslim pun bersuara, yakni mendukung sama-sama untuk menangkap Panji Gumilang dan menutup Ponpes Az-Zaitun. Kalau saya pribadi, kalau Az-Zaitun tidak ditutup, Panji Gumilang tidak ditangkap, saya Bahar bin Ali bin Smith bakal datang ke sana Az-Zaitun. Saya bakal seret Panji, itu sumpah saya kemarin, dan tidak akan pernah saya mencabut kata-kata itu. Sekalipun saya harus masuk penjara lagi, saya tahu. Karena melawan hukum. Bahar Smith, Anda sungguh tidak tahu malu. Kelakuan Anda seperti preman. Bahar Smith ajak umat Islam se-Indonesia ratakan pondok pesantren Al-Zaitun, Indramayu. Memangnya didikan Bahar Smith sudah baik dan benar? Saya sih kok meragukan. Lihat saja murid-murid Bahar Smith, semua seperti preman. Apa Bahar Smith tidak malu? Seharusnya pemerintah menutup permanen pesantren Bahar Smith karena Bahar Smith selalu mengumbar kebencian. Apalagi dia ketakutan ketika disuruh cek keturunan. Apa betul Bahar Smith merupakan keturunan Nabi? Saya sih sangat meragukan Bahar Smith keturunan Nabi. Dalam orasinya, Bahar meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD untuk membubarkan Ponpes Al-Zaitun dan menangkap Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Ponpes itu. Bahar Smith mengancam Mahfud MD dengan mengatakan bubarkan Al-Zaitun dan tangkap Panji Gumilang jika mau Indonesia aman dan kondusif. Mungkin yang harus ditangkap adalah preman berjubah agama seperti Bahar Smith. Saya pun mau mengajak Pak Mahfud MD untuk segera membubarkan ponpesnya Bahar Smith dan segera menangkap Bahar Smith yang suka menghujat pemerintah. Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Johannes Leong. Jika kalian setuju bahwa Bahar Smith harus dilakukan tes uji keturunan, ayo like video ini. Seberapa banyak like di video ini menunjukkan dukungan kalian terhadap Bahar Smith untuk segera melakukan tes keturunan untuk membuktikan apakah betul dia merupakan keturunan Nabi. Gawat, Bahar Smith ajak umat Islam se-Indonesia ratakan pondok pesantren Al-Zaitun, Indramayu. Apakah Bahar Smith tidak ngaca? Bahar Smith, Anda sungguh tidak tahu malu. Kelakuan Anda seperti preman. Bahar Smith, kelakuan Anda seperti preman. Rambutmu saja dicat pirang. Bahar Smith, ceramahmu pun selalu mengumbar kebencian. Seharusnya umat Islam se-Indonesia ratakan pondok pesantren Anda. Gempar, Bahar Smith mengajak umat Islam se-Indonesia bergerak untuk meratakan pondok pesantren atau Ponpes Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Jika pemerintah
tidak menutup permanen pesantren itu. Apa Bahar Smith tidak malu? Seharusnya pemerintah menutup permanen pesantren Bahar Smith karena Bahar Smith selalu mengumbar kebencian. Apalagi dia ketakutan ketika disuruh cek keturunan. Apa betul Bahar Smith merupakan keturunan Nabi? Saya sih sangat meragukan Bahar Smith keturunan Nabi. Pernyataan keras disampaikan Bahar Smith kepada pemerintah saat menggelar aksi 266 di kantor Kementerian Agama. Terlihat puluhan ribu umat Islam yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam, ormas yang dibubarkan itu berkumpul di depan kantor Kemenang. Bisa-bisanya polisi malah mengawal ormas FPI, ormas yang terlarang itu. Dalam orasi yang disampaikan, Bahar Smith secara tegas meminta kepada pemerintah untuk menutup atau membubarkan Ponpes Al Zaitun Indramayu secara permanen. Bahar Smith yang berdiri di atas mobil komando dengan semangat menggebu-gebu menyampaikan orasinya di depan puluhan ribu peserta aksi yang meminta agar Ponpes Al Zaitun segera ditindaklanjuti. Pasalnya, Bahar Smith menilai sudah sangat jelas terlihat oleh seluruh mata masyarakat bahwa terjadi kesesatan yang diajarkan di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Rakyat Indonesia juga bisa melihat sebetulnya ada kesesatan di balik ajaran Bahar Smith yang selalu menggunakan kata binatang. Jadi di sini pemerintah seharusnya menutup secara permanen Ponpes Bahar Smith. Lebih lanjut, Bahar Smith menyampaikan pemerintah harus segera mengambil tindakan dan menutup Ponpes Al Zaitun secara permanen. Jika hal itu tidak dilakukan, dengan lantang Bahar Smith mengatakan dirinya akan mengumpulkan umat Islam se-Indonesia untuk meratakan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Bahar Smith akan mengumpulkan umat Islam yang ada di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta untuk meratakan Al Zaitun. Bahar Smith dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki suara keras dalam menyampaikan tausiahnya. Secara menggebu-gebu dan raut muka yang berubah ketika mendengar ada kesesatan di Ponpes Al Zaitun. Menurut saya atau menurut publik, sebetulnya yang sesat itu juga ponpesnya Bahar Smith. Bagaimana tidak? Gurunya saja suka teriak-teriak dengan menggunakan kata binatang. Lalu Bahar Smith menegaskan akan membantu para santri di Ponpes Al Zaitun jika mereka dikenakan sanksi administrasi setelah Al Zaitun dibubarkan. Bahar Smith mengatakan, jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusi para santri tidak akan diberikan. Jangan khawatir, tegas Bahar Smith. Selain pondok pesantrennya di Tajul Alawiyin, Kemang, Bogor, Bahar Smith juga akan menyerukan kepada semua pondok pesantren yang berpaham Al-Sunnah wal Jamaah untuk ikut membantu para santri dari Al Zaitun untuk mendidik dengan baik dan benar. Memangnya didikan Bahar Smith sudah baik dan benar? Saya sih kok meragukan. Lihat saja murid-murid Bahar Smith, semua seperti preman. Lebih lanjut, bahkan Bahar Smith mengatakan, ex-santri Al Zaitun tidak perlu membayar saat masuk ke ponpes milik Bahar Smith. Ini sih cuma akal-akalan Bahar Smith. Semuanya juga tahu, masuk di Ponpes Bahar Smith semua bayar dengan biaya mahal. FPI, ormas yang terlarang itu, dan sejumlah ormas-ormas Islam lainnya di Indonesia tengah mempersiapkan aksi besar-besaran bertajuk Seruan All Out, Aksi 266, untuk menuntut pencabutan izin dan penutupan permanen Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Dalam orasinya, Bahar meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD untuk membubarkan Ponpes Al Zaitun dan menangkap Panji Gumilang yang merupakan pimpinan ponpes itu. Bahar Smith mengancam Mahfud MD dengan mengatakan bubarkan Al Zaitun dan tangkap Panji Gumilang jika mau Indonesia aman dan kondusif. Mungkin yang harus ditangkap adalah preman berjubah agama seperti Bahar Smith. Saya pun mau mengajak Pak Mahfud MD untuk segera membubarkan ponpesnya Bahar Smith dan segera menangkap Bahar Smith yang suka menghujat pemerintah. Lebih lanjut, Bahar Smith mengancam jika tidak dibubarkan, maka Bahar Smith akan mengajak umat Islam untuk langsung datang ke Ponpes Al Zaitun di Indramayu. Seharusnya orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, mereka yang ngaku-ngaku sebagai Habib, bisa saja Habib palsu karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab.
Jualan nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan menghibur masyarakat. Lihat saja si Bahar Smith dan si Rizik Syihab dari miskin jadi kaya dengan mengibuli umatnya dengan menjual nazabnya. Bolehlah kita menghormati seorang Habib jika memang asli. Berani tidak para Habib itu melakukan tes untuk membuktikan bahwa mereka betul adalah keturunan Nabi? Kalau para Habib itu tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan oleh Bahar Smith dan teman-teman di FPI penuh dengan ujaran kebencian, seperti ceramah Bahar Smith, Rizik Syihab, Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tidak usahlah panggil-panggil Habib, seakan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor satu di dunia, dan saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi akan menjadi negara maju suatu saat nanti. Seperti kata kitab suci, belajarlah hingga ke negeri Cina. Membenci orang lain bukanlah ajaran dari agama, seperti ajaran Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Abdul Somad. Apakah mereka percaya dengan membenci dan menghujat atau melarang umat minoritas terutama Kristen untuk beribadah di gereja, lalu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Itu saja opini saya hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang Bahar Smith yang mengajak umat Islam se-Indonesia untuk ratakan Ponpes Al Zaitun di Indramayu? Jika kalian setuju, bukan hanya Ponpes Al Zaitun yang diratakan, tapi ponpesnya Bahar Smith juga diratakan, ayo like video ini. Beberapa banyak like menunjukkan kalian setuju bahwa ponpesnya Bahar Smith harus diratakan. Jika kalian semua suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.